Salam jumpa, Bingkai Sumatera kembali hadir untuk Anda. Kami merangkum berbagai liputan tentang keberagaman, aktivitas kehidupan, dan nilai inspiratif masyarakat Sumatera. Pemirsa, kali ini saya sedang berada di posko pengungsian Gunung Sinabung di Paroki Gereja Katolik Kabanjahe. Posko ini merupakan salah satu posko yang dikelola dengan baik. Sebelum kita melihat aktivitas apa saja yang ada di sini, simak tayangan berikut. Lima bulan sudah Gunung Sinabung di Tanah Karo menunjukkan aktivitasnya. Dan sudah 5 bulan pula, masyarakat yang hidup di sekitar kaki Gunung Sinabung harus mengungsi. Mereka hidup di posko-posko pengungsi yang tersebar di 42 titik di Tanah Karo. Salah satunya adalah posko pengungsi yang berada di Paroki Gereja Katolik Kabanjahe. Posko ini mempunyai pemandangan yang berhadapan langsung dengan Gunung Sinabung. Posko paroki menampung lebih dari 1.000 pengungsi yang berasal dari sejumlah daerah di sekitar Gunung Sinabung. Para pengurus posko berusaha mengurangi rasa trauma pengungsi dengan membuat berbagai kegiatan yang bermanfaat. Permasalahan pada fasilitas MCK yang merupakan dilema hampir seluruh posko pengungsian menjadi perhatian posko paroki dengan membangun MCK tambahan secara mandiri. Semoga aktivitas Sinabung kembali menurun, sehingga Tanah Karo Simalem yang dirindukan masyarakatnya dapat kembali seperti sedia kala. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Ibu. Sedang sibuk mengurusi posko ya, Iya, Pak? Ibu, benar, Ibu. Pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Bastanta Purba dan Bapak Ananias Sitepu selaku koordinator dan wakil koordinator Posko Paroki Gereja Katolik Kabanjahe. Pak, posko ini sudah berapa lama didirikan, Pak? Ya, posko ini sudah berdiri lebih kurang ada 5 bulan. Diawali berdirinya pada bulan September 2013 dan berlanjut sampai 11 November 2013 sampai saat ini. Bagaimana ceritanya kenapa Gereja Katolik ini dijadikan posko pengungsian, Pak? Awalnya posko Gereja Katolik ini menjadi salah satu posko pengungsian erupsi Gunung Sinabung. Itu berawal dari erupsi Gunung Sinabung pada tahun 2010. Itu pada tahun 2010 itu karena awal erupsi Gunung Sinabung itu masyarakat panik. Jadi masyarakat itu berbondong-bondong datang kemari untuk mencari perlindungan. Untuk radiusnya sendiri berapa kilometer sih, Pak, dari Gunung Sinabung? Radius dari Gunung Sinabung dari puncak ini ke posko ini lebih kurang 14-15 km. 14-15 km. Jadi aman ya, Pak ya? Jadi sampai saat ini keadaan gunung itu yang dinyatakan masih berbahaya itu zona 5 km. Jadi sampai saat ini posko ini masih dinyatakan aman dari erupsi Gunung Sinabung. Ada berapa pengungsi yang ditampung di posko pengungsian ini, Pak? Jumlah pengungsi kita di sini ada lebih kurang saat ini 1.101 jiwa, 327 kakak yang berasal dari 9 desa, dan di posko ini juga ada berbagai agama. Ada agama Katolik, agama Protestan, dan Muslim. Pak, mungkin saya ke Pak Ananias Sitepu dulu. Pak, untuk para pengungsi sendiri apa ada kegiatannya atau bagaimana, Pak? Ya, betul. Kita di sini ada membuat kegiatan kerajinan kue, khususnya nastar Sinabung, yang juga sudah sempat dicicipi oleh Bapak Presiden kita, Pak SBY, dengan Ibu beserta rombongannya semuanya. Juga di sini juga kita membuat kerajinan menganyam, seperti membuat tikar dan lain-lain. Juga setiap hari juga kita mengadakan kegiatan kebersihan di tempat ini untuk kenyamanan dan kesehatan kita semuanya di tempat pengungsian ini. Oke, mungkin saya kembali lagi pada Pak Bastanta ini. Untuk harapan ke depannya, Pak, untuk posko dan para pengungsi, apa saja sih, Pak?
Ya, untuk harapan ke depannya, terutama ya untuk para pengungsi secara keseluruhan, itu kita berharap agar betul-betul bisa diperhatikan oleh pemerintah maupun pihak-pihak yang terkait yang lain. Seperti yang sudah diinstruksikan oleh kemarin Bapak Presiden SBY, harapan kita supaya apa yang sudah diinstruksikan, yang sudah dibuat program oleh pemerintah ini dapat terlaksana dan berjalan baik, agar kiranya nanti para pengungsi erupsi Gunung Sinabung ini bisa bangkit kembali, karena saat ini mereka ini betul-betul terpuruk karena seluruh mata pencarian mereka sudah tidak ada lagi. Terima kasih Pak atas waktunya. Saya ajak Bapak untuk melihat liputan berikut. Baik, terima kasih. Sebagai negeri cincin api, Indonesia berada di daerah rawan bencana gunung api. Gunung yang sedang meningkat aktivitasnya adalah Gunung Sinabung. Seperti apa profil Gunung Sinabung di Tanah Karo? Berikut liputannya. Pak, saya mau melihat aktivitas yang ada di sini. Permisi. Baik, silakan Ibu. Ring of Fire atau cincin api, itulah sebutan yang melekat pada Indonesia. Indonesia memiliki 400 gunung api dan 130 diantaranya merupakan gunung berapi aktif yang tersebar di seluruh wilayah Nusantara. Salah satu gunung api yang saat ini sedang menunjukkan aktivitasnya adalah Gunung Sinabung di Sumatera Utara. Sinabung adalah gunung tertinggi di Sumatera Utara dengan ketinggian 2.460 meter di atas permukaan laut. Dulunya, Gunung Sinabung ini termasuk dalam gunung api tipe B yang berarti belum pernah meletus sejak tahun 1600. Setelah lebih dari 400 tahun beristirahat, pada tanggal 27 Agustus 2010, Gunung Sinabung erupsi mengeluarkan abu yang menyebar ke arah barat dan timur, melanda desa Sukanalu dan desa Mardinding yang berada pada radius sekitar 3 km dari pusat erupsi. Setelah erupsi di tahun 2010 ini, Pusat Vulkanologi, Mitigasi, dan Bencana Geologi Kementerian ESDM menetapkan Gunung Sinabung menjadi tipe A atau gunung api aktif. Untuk kubah lava di atas, namun pertumbuhannya untuk Merapi dia lebih cepat. Ya. Kalau untuk sebetulnya Gunung Sinabung itu berasal dari gunung tipe B. Setelah letusan 2010 itu dinaikkan menjadi gunung tipe A. Karena sebelumnya kan Gunung Sinabung belum diketahui letusannya. Nah sekarang dari tahun 2010 sampai sekarang terus dimonitoring aktivitasnya. Kebanyakan gunung api yang ada di Indonesia termasuk jenis stratovolkan. Stratovolcano juga dikenal sebagai gunung berapi komposit, yaitu gunung berapi yang tinggi dan mengerucut yang terdiri atas lava dan abu vulkanik yang mengeras. Strato itu dia gunung yang berlapis ya. Jadi materialnya itu berlapis. Jadi kan gunung api nggak semena-mena dia langsung tinggi. Dia sejarahnya 1200 tahun yang lalu begitu dia erupsi, terus dia berhenti sejenak, erupsi lagi. Jadi si lapisan materialnya ini yang membuat gunung api ini semakin tinggi. Itu yang disebut dengan strato. Letusan Gunung Sinabung mengeluarkan material berupa batu kerikil, debu vulkanik, serta lava pijar. Selain itu, yang menjadi keunikan Sinabung adalah terjadinya letusan hydrovolcano yang menyemburkan material lumpur yang sampai ke beberapa desa di kaki Gunung Sinabung. Sebetulnya untuk gunung api sama ya. Cuman keunikannya untuk Sinabung, dia yang pertama itu letusannya freatik, sekarang menjadi freatomagmatik. Karena sekarang kan punya kubah lava. Kalau misalkan malam itu kelihatan yang disebut dengan guguran lava pijar.
Nah, sekarang juga kalau misalkan siang, sering teramati adanya guguran. Terus digugurkan di mana ada suplai magma baru, dia langsung digugurkan. Itulah keunikan untuk Sinabung 2013. Selama lebih dari 5 bulan atau sejak September 2013, Gunung Sinabung terus melakukan erupsi secara intensif. Hingga saat ini, status Gunung Sinabung masih tetap pada level 4 atau awas. Kondisi ini mengharuskan masyarakat tetap bertahan di posko-posko pengungsian. Ya, sampai saat ini Gunung Api Sinabung masih berstatus awas karena aktivitas kegempanya juga masih tinggi, masih didominasi dengan gempa-gempa guguran ataupun gempa-gempa hibrid. Tremor juga masih terekam. Nah, yang jelas tremor ini berarti dia masih adanya magma yang naik ke permukaan. Dampak yang paling nyata dari letusan Gunung Sinabung adalah pada lahan pertanian. Kini, sebagian besar lahan pertanian masyarakat di Tanah Karo telah hancur tertutup abu vulkanik. Secara alami, timbunan abu vulkanik ini membutuhkan proses pelapukan selama beberapa tahun untuk berubah menjadi lahan yang subur. Sebetulnya kalau misalkan dalam jangka panjang, untuk tanah ya, emang bagus untuk kesuburan tanah, apalagi di Tanah Karo sendiri. Tapi kalau untuk kesehatan jelas berbahaya karena abu vulkanik mengandung butiran silika atau bisa kita peribahasakan sejenis butiran kaca. Jadi kalau misalkan terhirup nggak bisa dinetralisir di tubuh, itu jelas sangat berbahaya. Indonesia adalah negeri yang kaya akan alamnya. Memahami kondisi alam akan membuat kita dapat mengambil manfaat dari setiap peristiwa yang terjadi. Erupsi Gunung Sinabung tidak hanya berdampak pada manusia saja, tetapi juga pada hewan. Di desa-desa banyak hewan yang tertinggal dan terlantar karena tidak adanya persediaan makanan. Kondisi ini membuat sekelompok orang peduli untuk melakukan pertolongan. Erupsi Gunung Sinabung tidak hanya berdampak pada kehidupan manusia saja, namun juga pada hewan, baik hewan ternak maupun hewan peliharaan. Di posko-posko pengungsian, sebagian masyarakat terlihat membawa serta hewan peliharaannya. Kondisi desa yang rusak karena terjangan awan panas dan abu vulkanik membuat masyarakat memutuskan untuk membawa hewan peliharaan mereka. Karena sayang saya dijual kan, saya sayang sama dia. Dia kalau tinggalkan di sana nggak bisa makan lagi. Terusnya kami nggak pulang-pulang ke kampung lah. Dibawa ke sini lah. Namun tidak semua orang melakukan hal yang sama. Banyak juga masyarakat yang meninggalkan hewan peliharaan mereka di rumah karena tidak diperbolehkan untuk dibawa ke posko pengungsian. Hewan-hewan ini pun akhirnya terlantar dan kelaparan. Banyak hewan yang mulai sakit dan kemudian mati karena tidak adanya makanan. Prihatin dengan kondisi hewan di desa-desa yang ditinggalkan ini, sekelompok orang dari Center for Orangutan Protection mendatangi desa-desa yang ditinggalkan untuk melihat kondisi hewan-hewan yang ada di desa ini. Kali ini mereka berkunjung ke beberapa desa, di antaranya Desa Gamber, Desa Beras Tepu, dan Desa Kuta Tengah di Kecamatan Simpang 4. Mereka membawa makanan untuk membuat hewan-hewan ini dapat bertahan hidup. Karena kita ngeliat di media itu kita pantau tidak terpublish dengan baik atau memang gimana ya, saya tidak tahu secara pasti. Yang jelas tidak ada teman-teman yang memberi pakan seperti ini. Sedangkan kita tahu
dalam konteks bencana itu seharusnya satu paket, tidak hanya manusia tapi juga satwa sebagai cadangan perekonomian setelah pasca bencana nantinya. Meskipun Center for Orangutan Protection atau COP ini lebih fokus terhadap perlindungan orangutan, namun dalam kondisi bencana, mereka kerap turun untuk membantu upaya penyelamatan hewan-hewan korban bencana alam seperti di Tanah Karo ini. Semangat kita kan menyelamatkan satwa. Ya memang slogan kita memang lebih fokus ke orangutan, tetapi satwa itu kan tidak hanya orangutan. Semua punya hak yang sama seperti manusia. Dan kita ngelihat semangat kita untuk perlindungan satwa itu kita buktikan dengan tidak mengkotak-kotakan satwa. Jadi semua satwa kalau memang dia emergensi, kita bakal turun untuk menyelamatinya. Setiap hari, tim relawan dari Center for Orangutan Protection mendatangi minimal 3 desa yang telah ditinggalkan oleh penduduknya. Mereka membawa sekitar 10 kg pakan untuk hewan-hewan seperti anjing, kucing, ayam, serta bebek. Nah kita kalau berapa desa itu tentatif. Artinya kalau memang kondisi banyak satwa atau ada desa yang memang masyarakatnya tiba-tiba disuruh mengungsi dan itu memang kita ngelihat banyak satwanya, kita akan datang. Jadi jumlah pastinya tidak jelas. Kalau yang sudah kita lakukan sekitar berapa? Sekitar 10 desaan kurang lebih di daerah zona merah semua sih rata-rata. Masyarakat desa yang terpaksa meninggalkan hewan peliharaannya di rumah merasa sangat terbantu dengan kegiatan Center for Orangutan Protection ini. Kondisi mereka yang tinggal di pengungsian membuat mereka tidak bisa sering memberikan makanan kepada hewan peliharaannya. Harapan kami ke depannya selalulah seperti yang diamati lah selalu ternak kami yang tinggal di sini lah. Kami harapkan karena kapannya gunung ini berhenti ini kan. Nanti kan kalau menderita kita, binatang kita pun cukup menderita. Bencana alam meliputi semua aspek kehidupan. Dengan peran serta masyarakat, permasalahan akan mudah untuk diselesaikan. Anak-anak tak luput menjadi korban pada kejadian erupsi Gunung Sinabung. Tinggal di pengungsian sedikitnya mengubah masa kanak-kanak mereka. Namun masih ada anak-anak yang tetap semangat untuk terus belajar di pengungsian. Berikut liputannya. Nama saya Kani, saya berumur 8 tahun. Saya tinggal di Desa Laugumba. Saya anak pengungsi payung. Cita-cita saya supaya jadi dokter. Makanya saya sekolah supaya pintar. Beginilah suasana di posko pengungsian Gunung Sinabung, lapangan futsal Laugumba. Ratusan anak terpaksa harus hidup berdampingan dengan anak-anak lainnya di satu tempat yang terbatas. Salah satunya adalah Kani Nominanda Beru Batunanggar. Kani, begitu biasa ia disapa, adalah satu di antara puluhan ribu anak pengungsi yang harus bertahan di pengungsian dan tetap giat belajar. Walau masih memiliki rasa trauma, murid kelas 3 sekolah dasar ini tetap ceria dalam kesehariannya. Kegiatan Kani sehari-hari sebenarnya sama dengan kegiatan anak-anak lainnya di pengungsian. Seperti mengikuti trauma healing dari relawan yang datang. Ia akan bersama-sama menyanyi, menggambar, atau menerima bantuan-bantuan untuk perlengkapan anak-anak sekolah. Namun Kani selalu menyempatkan sedikit waktu untuk belajar di pengungsian. Belajarnya di pengungsian gak teratur karena sempit. Biasanya saya belajar mulai jam 7 sampai jam 8 di payung. Sekarang nggak bisa lagi. Sekarang harus belajar di sekolah saja. Kalau ada waktu belajar di pengungsian aja gitu. Biasanya ia belajar bersama ibunya di pengungsian. Kani mencuri sedikit waktu di sela aktivitas pengungsian. Setelah makan siang, Kani berangkat bersama dengan pengungsi lainnya.
Ya, ia berangkat ke sekolah dengan menaiki truk yang disediakan relawan setempat. Kani bersama anak-anak pengungsi lain beserta gurunya menaiki truk menuju sekolah bersama, tak jauh dari lokasi pengungsian mereka. Di sekolah ini Kani belajar bersama siswa dari 4 sekolah yang berbeda. 2 sekolah dari siswa setempat yang digabung dengan 2 sekolah dari pengungsi asal Desa Payung dan Namantran. Ini susah sih, tapi mobil kami tidak susah lagi jalan karena dibuat pengangkutan mobil truk. Terus ataupun gurunya 2, kami nggak apa-apa di mobil truk itu kami jatuh-jatuhan. Pas hari Senin ada teman kami kelas 3 orang yang diinjakin orang di atas truk. Ataupun susah-susah nggak apa-apa untuk melanjutkan cita-cita saya yang dulu. Jam sama dengan 120. Di dalam kelas, Kani menjadi satu siswa yang cukup aktif dan pintar. Walau menjadi siswa pengungsian yang masih trauma dengan letusan Gunung Sinabung, namun ia tetap berusaha untuk mengikuti kegiatan belajar di sekolah. Belajar bersama anak-anak pengungsian lainnya. Nia, satu pengungsian kami, tapi di pengungsian mana bisa belajar. Kalau anak-anak sering nangis, gado. Terus Nia ini murid kami yang di sini. Tapi di kampung dia sekolah di SD 83, tapi sekarang digabung menjadi satu sekolah 83 sama 84 semua digabung. Tapi kami 84 guru 84 yang mengajar di sini. Kalau untuk meningkatkan belajar dia, kalau nggak ada waktu luang di posko pagi hari, itu disuruh belajar. Kira-kira mulai dari jam 9 sampai jam 10. Kani adalah satu potret anak-anak pengungsi yang memiliki semangat belajar tinggi. Walau tinggal di pengungsian dan memiliki trauma akan bencana gunung meletus, namun tak menyurutkan semangatnya belajar demi menggapai cita-cita. Ini hanya Kani. Masih banyak anak-anak lain di pengungsian korban erupsi Gunung Sinabung ini yang pastinya memiliki semangat yang sama. Seluruh tayangan Bingkai Sumatera telah kami hadirkan ke hadapan Anda. Dari Posko Pengungsian Sinabung di Paroki Kabanjahe, saya Ewit Ramalani beserta seluruh kru Bingkai Sumatera mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Lengkapilah hidup Anda dengan bingkai kebaikan. Sampai jumpa.